Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, guru fikih dari ML Huda Kota Batu. Sebagai mahasiswa PPG UIN Syekh Jamil Jamek Bukit Tinggi, Sumatera Barat akan membuat sumber belajar yang berjudul Binatang Haram. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan daripada kompetensi inti dan kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut, yakni Islam, dan pada akhirnya nanti dapat menyajikan klasifikasi binatang halal dan haram yang dikonsumsi. Oke, lanjut. Tujuan dari pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian binatang haram dengan sesuai materi yang sudah dipelajari, dan pada akhirnya nanti peserta didik dapat menyajikan klasifikasi binatang haram dikonsumsi dengan benar sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Yang pertama terkait dengan arti binatang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam, atau jenis binatang halal tapi proses penyembelihannya tidak menyebut asma Allah. Jadi kalau dilihat dari pengertian di sini bahwa ada hewan atau binatang yang sudah dari asalnya, dari zatnya itu diharamkan. Ada juga hewan atau binatang yang pada awalnya itu dihukumi halal. Namun ketika proses penyembelihan atau proses memperolehnya itu tidak sesuai dengan syariat-syariat agama Islam, maka binatang atau hewan tersebut nantinya itu akan menjadi haram. Adapun jenis-jenis binatang haram ada dua macam. Yang pertama haram secara zatnya. Ada beberapa contoh binatang haram secara zatnya, yaitu ada babi, ada anjing, ataupun hewan atau binatang yang keluar dari babi atau anjing. Binatang yang menjijikan, binatang lahir dari binatang yang berbeda, salah satunya haram. Jadi contoh kalau ada anjing dan kambing itu berhubungan dan kambing itu hamil, lalu keluar anak kambing itu berupa kambing, namun di situ tetap haram karena yang menghamilnya itu adalah anjing. Yang selanjutnya contoh dari binatang haram secara adalah binatang yang bertaring seperti harimau, burung yang berkuku, burung elang, burung atau binatang yang disuruh membunuh seperti ular, tikus, dan binatang yang dilarang membunuhnya seperti halnya burung hudhud. Adapun jenis yang kedua yaitu haram karena faktor dari luar. Yang pertama adalah binatang yang disembelih tanpa disebutkan asma Allah. Ada bangkai, ada jalalah, ada keledai jinak. Kita sebagai umat Islam khususnya itu sangat-sangat diperintahkan untuk menghindari binatang haram. Salah satu caranya kita harus selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Dari mana asalnya, bagaimana cara memperolehnya, harus selektif. Yang kedua, waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram atau binatang yang halal. Contoh, kambing, daging, sapi, dan ketika kita membeli di pasar, kita harus waspada dan hati-hati.
Yang selanjutnya mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari makanan yang diharamkan. Harus benar hati-hati dan mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita tidak mempelajari Al-Quran dan hadis, karena dengan kita belajar kita akan menjadi lebih tahu ilmu-ilmu fikih khususnya terkait dengan halal dan haram. Akibat daripada mengonsumsi binatang haram, yang pertama dapat merusak organ tubuh jasmani ataupun rohani, karena pada dasarnya hewan yang diharamkan itu pasti ada madorot atau bahaya ketika kita atau orang Islam itu mengonsumsi, pasti di situ ada bahaya. Jadi kita harus hati-hati. Yang kedua, dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. Yang ketiga, tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Yang keempat, dalam hidup merasa tidak tenang dan selalu gelisah, susah menerima ilmu kebenaran, akan mendapat murka dari Allah di dunia dan akhirat, dapat mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah, dan menyebabkan tidak diterimanya amal ibadah. Na'udzubillah. Mari semaksimal mungkin anak-anak sekalian kita menghindari mengkonsumsi binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, setelah kita belajar tentang pengertian, tentang jenis, tentang madorot, akibat mengonsumsi, sekarang anak-anak amati gambar yang ada di layar monitor, kemudian diskusikan bersama teman, dan nanti hasil diskusinya itu dipresentasikan di depan kelas. Dan untuk selanjutnya mari kita simpulkan bersama-sama terkait dengan pembelajaran hari ini tentang binatang haram. Binatang haram itu adalah binatang yang sudah dinas dalam Al-Quran tidak boleh dikonsumsi. Adapun jenisnya ada dua macam, yaitu haram secara zatnya, contohnya seperti babi, anjing, binatang yang berkuku, binatang yang bertaring, menjijikkan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah faktor atau diharamkan dari faktor luar. Contohnya hewan halal yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah dan lain-lain. Akibat daripada mengonsumsi binatang haram itu dapat merusak organ tubuh kita, jasmani ataupun rohani, dan yang paling sangat-sangat penting sekali itu akibatnya adalah amal kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Mari kita sebagai umat Islam harus selalu memperhatikan makanan yang kita konsumsi, semaksimal mungkin kita jauhi makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, terkait dengan pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah cukup. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Adapun pembelajaran berikutnya kita sudah selesai pada semester ini. Insya Allah minggu selanjutnya kita akan melakukan semester. Nanti lanjut lagi di semester 2, itu terkait dengan jual beli. Mari pembelajaran hari ini bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya, banyak salah banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.